bersama saya Ed Inzaki gitu ya di tutorial jurnal gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Scopus, tapi bukan bagaimana tulisan kita diterima oleh jurnal terindeks Scopus atau bukan bagaimana jurnal kita terindeks Scopus, bukan itu. Tapi kali ini kita akan bahas tentang website Scopus. Nah, manfaatnya apa aja sih gitu? Nah, utamanya bagi teman-teman pengelola jurnal, tentunya yang tidak asing lagi, yang sangat basic, kita bisa mencari Scopus ID atau ID Scopus dari author, editor, reviewer atau apapun lah. ID Scopus seseorang kita bisa cari di sini. Ini menunya ada di fitur author ini. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan jurnal pastinya adalah mencari jumlah citeness in Scopus. Jadi seberapa banyak sih jurnal kita itu dikutip, disitasi oleh Scopus. Nah, itu kita bisa cari menggunakan website scopus.com. Yang ketiga, kita bisa mencari artikel yang bagus-bagus di Scopus, karena ketika kita mau mengajukan artikel jurnal kita di Scopus agar terindeks Scopus, biasanya Scopus itu akan mencari referensi yang kita gunakan itu dari sumber-sumber mereka apa bukan. Nah, maka kita sebagai editor, maka kita semestinya bisa men-screening itu daftar pustaka dari author itu, dipastikan dari jurnal-jurnal atau artikel yang berpotensi internasional khususnya Scopus. Nah, di sini kita bisa cari, misalnya ada tulisan di jurnal kita tentang wakaf, misalnya kita bisa cari artikel tentang wakaf yang relevan dengan tulisan tersebut. Nah, kita bisa rekomendasikan kepada author, silahkan kutip atau baca artikel ini sebagai pembanding dan sebagainya. Nah, itu kita bisa cari di situ. Maksudnya bisa cari itu termasuk beberapa bisa diunduh, bisa di-download. Yang berikutnya, manfaat dari Scopus.com ini adalah untuk mencari reviewer. Nah, tuntutan dari jurnal Scopus untuk kita terindeks di Scopus itu adanya editorial standing gitu, bahwasanya editor maupun reviewer yang ada di jurnal kita itu adalah editor-editor reviewer yang punya kapabilitas di penulisan artikel, khususnya dia yang sudah punya pengalaman di Scopus. Nah, kita bisa cari gimana caranya. Selama ini mungkin kita kesulitan ya untuk mencari di mana saya dapat reviewer yang seperti itu. Nah, di sini ada researcher discovery, ini bisa kita manfaatkan. Nah, di sini kita bisa mencari sesuai dengan keyword, misalnya tentang wakaf atau tentang zakat, tentang perbankan atau biologi dan sebagainya. Kita bisa manfaatkan di fitur ini, researcher discovery. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang terakhir, tapi juga belum tentu yang terakhir, masih banyak fitur yang lainnya, itu adalah kita bisa mencari detail profil dari kampus tertentu. Nah, biasanya ini teman-teman yang sedang mengejar ranking Webometric, nah ini di sini bisanya saling memantau kompetitornya itu ada di sini gitu, atau memantau dirinya sendiri, ya, self assessment atau self monitoring gitu ya, itu ada di sini. Di affiliation ini kita bisa mencari tahu, oh kampus kita itu posisinya di mana, jumlah autorsnya berapa, jumlah artikelnya berapa, ada disclaimer apa aja, itu ada di affiliation ini. Termasuk sebetulnya ada fitur namanya Skyfall di sini ya, itu bisa dimanfaatkan. Nah, kita masuk yang pertama, kita akan bahas tentang pencarian ID Scopus. Nah, kita bisa masuk ke authors di sini. Nah, masukkan last name dan first name. Misalnya di ekonomi Islam itu ada Mehmet Asute misalnya gitu ya. Berarti kita munculkan di sini Mehmet. Mungkin seperti ini ya. Kemudian kita klik search, cari di sini. Maka nanti akan muncul nama-nama dari authors tersebut. Oh, kalau salah berarti tulisannya salah. Coba saya juga kurang ini ya. Nama beliau itu siapa panjangnya? Oh, ini. Nah, S-nya ternyata 1. Nah, misalnya gini ya. Kita masukkan last name-nya. Kemudian Mehmetnya ternyata pakai T dan kita search. Nah, di sini akan muncul beberapa rekomendasi nama. Nah, yang kita maksud misalnya Mehmet Asute, dia seorang dosen di Durham. Nah, berarti ini. Nah, di mana kita bisa tahu apanya itu? ID Scopusnya, kita klik di sini. Nah, inilah ID Scopusnya. Nah, itu ya, itu sangat mudah.
Kalau di mana? Scopus.com. Meskipun kalau di versi free-nya juga bisa. Tapi terkadang kita kesulitan untuk mendapatkan linknya otomatis kalau autorsnya itu baru punya satu publikasi. Kalau sudah punya banyak mungkin bisa. Nah, tapi kalau yang satu biasanya kita harus mainkan inspect elemen. Misalnya kita arahkan ke sini, klik kanan, kemudian inspect. Nah, di inspect ini kita bisa melihat apanya itu authors. Nah, ini ya. Ini akan muncul di sini atau biasanya juga di sini ya. Itu akan ada. Nah, ini karena nggak ada contohnya, nah kita nggak bisa mencontohkan karena ini sudah bawaan dari yang dia sudah punya banyak ya. Nah, itu fitur yang pertama, mencari ID Scopus. Nah, kita sudah temukan ya ID Scopus dari salah satu authors reviewer kita itu bisa kita cari dari menu ini. Kemudian yang kedua, mencari sadness in Scopus. Misalnya kita punya jurnal Ekonomika misalnya begitu ya. Nah, kita pengen cari berapa jumlah Scopus yang sudah mengutip dia. Maka kita cari di bagian dokumen ya. Pastikan sudah login, tapi ini hanya bisa di versi yang berlangganan, tidak bisa yang versi gratisan, nggak bisa. Nah, di bagian dokumen ini pilihlah yang all fill aja. Jadi biar nggak bingung-bingung, meskipun sebetulnya bisa juga di references ya, tapi kita yang all fill aja. All fill, kemudian di sini masukkan nama jurnal kita secara lengkap dan dikasih petik 2 atau double apostrope. Nah, juga ditambahkan add search field dengan opsinya adalah or atau, karena kalau n itu berarti jurnal nama ini dan ada. Nah, maka kita or, pakai opsi or dengan abbreviation. Nah, di abbreviation ini kita copy. Kemudian kita paste juga di sini sebagai all fill juga. Jangan lupa kasih double apostrope, ditutup lagi. Nah, ini artinya apa dari pencarian ini? Bahwasanya kita akan mencari di dalam database Scopus yang ada field yang berkaitan dengan Ekonomika, Jurnal Ekonomi Islam, atau Ekon J Ekon Islam. Nah, kenapa kita kasih double apostrope? Ini adalah agar kalimatnya terkunci di sini. Jadi susunan ini tidak bisa dipisahkan atau diputus atau dipakai sebagian. Misalnya hanya ekonomi Islam atau apa itu nggak bisa. Maka harus dikasih double apostrope. Kalau sudah, kita klik search. Nah, kita klik search, nanti akan muncul. Nah, inilah jumlahnya. Ada 54 dokumen font. Sudah ada citasi ini. Nah, tapi kawan-kawan jangan langsung dari sini. Ini kalau kita checklist begini dan kita download, kemungkinan besar nggak bisa ya. Maka di sini ada welcome a more intuitive, efficient search experience. What's new? Nah, ini kita back to ini. Ada tulisan return to original version. Kita pilih yang versi lama aja. Nggak usah pakai yang versi baru ini kurang menarik lah gitu ya. Dan intinya nggak bisa di-download nanti PDF-nya. Jadi kita pilih yang tampilan lama aja. Nah, di tampilan lama ini karena kita pengen cari sadness in Scopus atau jurnal Scopus yang mensitasi jurnal kita, maka pilih yang tab yang secondary document. Nah, ini dipilih. Nah, ada 41 dokumen yang sudah dikutip dengan jumlahnya berarti yang dihitung ini. 1, 2, 3, terus kemudian 4, 5. Tapi kita harus pastikan juga, ini Studia Ekonomika. Nah, Studia Ekonomika ini bukan jurnal kita. Jurnal yang ada namanya beda gitu ya, beda dikit gitu. Berarti ini bukan jurnal kita. Nah, ini punya Unwahas gitu ya. Punya Unwahas, maka tidak bisa. Jangan di checklist. Maka kalau checklist all ini yang di uncheck di sini ya. Ekon J Ekonomi Islam Afendi, ini saya tahu penulisnya ada, betul. Ini juga, ini dipastikan satu-satu.
bahwasanya di sini tidak ada yang bukan milik kita. Nah, jadi nggak bisa langsung di download gitu ya. Nah, ini Komala authors kita. Meskipun di sini title-nya nggak ada, tapi di sini ada Econ J Econ Islam. Nah, ini oke, betul, nih punya peneliti kita. Nah, ini ya. Berarti sudah nggak ada lagi yang berbeda. Oke, ini sudah punya kita semua. Nah, ini udah view-nya udah 200 ya, jadi ini sudah mentok hanya satu. Kalau sudah di checklist demikian dan sudah dipastikan ini artikel-artikel ini sudah betul milik jurnal kita, kita klik ini PDF. PDF di sini ya, ini kita klik untuk di-generatekan PDF-nya. Nah, udah klik save as PDF. Oke. Nah, ini fitur yang kedua tadi ya. Nah, inilah hasilnya. Tinggal nanti dijumlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tambah 3, 10. 11, 12. 12 tambah 2, 14. 18. 22. 24. 25. 26. 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 46, 47, 48, 49, 49 berarti 51, 52, 53, 54, 55, 56. Nah, berarti Sadness Encyclopedia kita adalah 56 citasi dalam 40 artikel. Nah, itu ya. Maka fitur kedua dari Scopus.com bisa kita gunakan adalah untuk mencari jumlah Sadness in Scopus. Oke, kita lanjutkan. Sebetulnya di sini ada hal yang menarik biar kita tidak mengulangi itu lagi. Biar kita tidak mengulangi penginputan tadi, ini bisa kita notify. Nah, mana ya? Saya kok agak lupa di sini. Oke, kita bikin notify. Ini bisa di notify sebetulnya, bisa di sorry, kita masuk ke halaman depan lagi. Nanti di pencarian. Nah, di sini ya. Ini set alert. Set alert ini di sini kita klik. Nah, terus masukkan email kita. Nah, fuadi@walisongo.ac.id. Everyday nggak apa-apa. Misalnya kita pengen update setiap hari. Jadi maksudnya apa? Ketika ada temuan baru dengan keyword ini, maka kita akan diinfokan di email kita. Nah, itu fungsi dari set alert itu di situ. Nah, sehingga nanti kita tidak akan ngecek setiap hari juga, jadi kita hanya akan ngecek untuk download PDF-nya tadi hanya ketika ada temuan baru, gitu ya. Itu fitur kedua. Fitur ketiga adalah mencari artikel. Nah, ini misalnya saya pengen mencari artikel tentang cash wakaf gitu ya. Cash wakaf terkait dengan bank gitu ya. Kita masukkan keywordnya aja ini, cash wakaf bank. Nanti akan ada beberapa referensi artikel yang bisa kita download sebagai saran kepada authors untuk menambahkan sebagai bahan bacaan. Sehingga nanti bisa dikutip lah, endingnya seperti itu. Misalnya kita tertarik untuk scaling up renewable energy financing through Islamic blended finance case study in Indonesia. Misalnya menarik misalnya. Kita bisa klik atau di checklist gini langsung download juga bisa ini. Ini kemudian download. Nah, some document may not download in full text due restriction on the publisher side. Jadi beberapa tidak bisa di-download ya nanti karena memang ada keterbatasan dari publishernya, dari jurnalnya. Tapi ini bisa. Nah, ini ya. Ini Econ Journal ini. Nah, ini bisa kita
baca, untuk kaitkan dengan itu eh, penulis untuk bisa mengutip ini juga. Nah, itu fitur yang ketiga, yaitu untuk mencari artikel. Yang keempat adalah fitur untuk mencari reviewer. Nah, sebetulnya mencari reviewer bisa dari tab yang di depan, tapi juga bisa dari sini. Misalnya kita sedang ada artikel yang masuk ke jurnal, temanya sama dengan tulisan ini. Kita bisa klik di sini, kemudian kita email ke masing-masing authors ini. Nah, misalnya di sini yang tersedia emailnya hanya Hirmala Irfan ini ya, Irfan Hirmala. Nah, dia dari Universitas Mercubuana. Misalnya kita sedang hunting yang dari luar negeri, berarti ya ini nggak masuk list gitu ya. Cari yang dia penulisnya memang dari 5 benua yang lain. Nah, nanti di sini ada email. Nah, ini di bawah ini ada email. Nah, ini kita bisa klik kanan, kemudian copy email address. Ini ya, copy email address. Dan kita email secara manual, individu kepada author di sini untuk kita tawarkan menjadi reviewer. Nah, biasanya kalau saya punya pengalaman adalah saya tawarkan untuk kita jelaskan dulu profil dari jurnal, kita tawarkan apakah berkenan untuk menjadi mereview artikel karena saya sudah membaca artikel Anda ini sama atau relevan, relate dengan artikel yang sedang kami proses untuk publikasikan gitu. Jika berkenan, kami akan kirimkan full text-nya. Nah, yang kita kirimkan cukup abstraknya aja sama judulnya, biar dia sudah tergambar, dia itu mau kita minta untuk review tentang apa. Nah, itu dari mencari reviewer. Biasanya pengalaman kami, dari satu artikel kita hunting bisa 10, kita bisa emailin ke 10 orang yang berbeda. Misalnya kita cari juga misalnya yang dari internasional, biasanya namanya itu jangan yang Muhammad Andi, misalnya itu udah pasti orang Indonesia gitu ya. Yusuf Maulana ini orang Indonesia. Jalil Yahya ini orang Indonesia. Amin, nah ini orang Indonesia. Cari yang Sukmana Askarya ini Indonesia. Hasan M Raza Rabbani. Nah, biasanya ada Indonesianya. Nah, ini mungkin ya Al Khawaldih. Nah, ini orang luar ya. Jadi kita cek coba ya. Yang ini yang punya email cuma satu. Nah, kita cek betul dia dari Jordan. Ya, ini dari Jordan, Jeras University. Maka kita bisa email ke yang bersangkutan dengan copy email di sini. Nah, ini kan ada mail to di pojok kiri bawah ya. Yaitu ada @jpu.edu.co. Nah, ini dari kampus Jordan. Kita bisa emailin, tapi Jordan masuknya ke ini ya, Asia ya. Nah, ya tergantung dengan hunting kita di mana, nanti disesuaikan. Nah, itu fitur mencari reviewer dari menu pencarian artikel. Bisa juga dengan cara menu yang sudah disiapkan oleh Scopus. Nah, Scopus ternyata memahami kebutuhan kita ya. Nah, itu di sini ada menu Researcher Discovery. Nah, kita tinggal cari cash, wakaf, bank. Misalnya gitu juga ya keywordnya ya. Kita jadikan keyword tadi sebagai keyword di sini. Nanti akan ada referensi ini malah lebih enak. Jadi langsung muncul negaranya mana. Muhammad Mustafa Umar dari Malaysia, MD Zabri dari Malaysia, kemudian Askarya dari Indonesia, Bangladesh ini ada Nurul Islam. Kita cari yang dari Saudi Arabia ada ini Azid Tosif, kemudian Turki ada Alvaris Marwa. Masih Asia semua ya. Kita cari Nigeria ada Oladapo Hakim Babatunde. Nah, misalnya seperti itu. Kita pengen cari dari Amerika, United Kingdom ada nih. Murniati Mukhlisin, padahal ini orang Indonesia tapi diambilnya afiliasinya adalah dari United Kingdom. Nah, ini kurang pas, mungkin saat beliau masih kuliah di sana ya. Kemudian kita cari lagi yang dari barat. Nah, Qatar ini masih Asia ya. Masih Asia. Jadi mungkin kita kecilkan lagi keywordnya. Cash wakaf kita kecilkan jadi wakaf. Kemudian di sini ada ini menu sebelah kiri country-nya. Nah, ini kita bisa checklist hanya yang dari negara yang kita tuju, misalnya Albania, Algeria, American, Argentina,
kemudian Australia, misalnya Austria. Nah, misalnya seperti itu ya, kita apply, nanti akan muncul. Nah, ternyata larinya adalah ke Prof. Murniati Mukhlisin. Nah, ini orang Indonesia ini sebetulnya. Nah, mungkin kita soal lagi kita bisa kembalikan ke semuanya aja gitu ya. Karena ternyata tidak ada. Nah, Bangladesh. Ini paling ini ya, Saudi Arabia yang agak ke barat atau Alvarez Marwa misalnya. Oke, katakanlah ini. Nah, di sini untuk menawarkan reviewer ke masing-masing, pastikan cari yang jumlah dokumennya masih sedikit. Karena kalau jumlah dokumennya itu sudah banyak, 15 atau 40, tentu beliau sudah sangat sibuk ya dengan aktivitasnya. Mungkin beliau sudah jadi dekan atau bahkan rektor atau punya aktivitas di negaranya. Nah, itu biasanya seperti itu. Maka cari yang kalau saya pengalamannya adalah 10 ke bawah gitu ya. Jadi nggak banyak. Misalnya kayak ini Mustafa Umar atau yang tadi dari Turki tadi ya, Alvarez Marwa, view profile. Nanti di sini ada emailnya. Nah, terus kemudian kalau kita mau baca dokumennya, ini Wakaf Contribution for Sustainable Development Goals, a Critical Appraisal. Nah, ini misalnya ini cocok dengan artikel yang sedang kita mau publikasikan dan minta beliau untuk mereview. Nah, ini bisa gitu ya. Kemudian ini emailnya sudah ada. Nah, itu manfaat berikutnya dari Scopus.com adalah untuk hunting reviewer. Termasuk ini juga bisa untuk hunting editor, tinggal fungsinya kita mau bawa kemana gitu ya. Nah, itu untuk yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Kita bisa mencari afiliasi. Nah, misalnya kita ketikkan di sini Wali Songo. Nah, ini kita bisa mencari profil dari afiliasi. Win Wali Songo itu punya berapa dokumen? 285. Dari berapa authors? 220. Segmentasinya kebanyakan di apa? Ternyata social science. Di ekonomi ada berapa? Ada 12. Yang paling sedikit masih belum banyak apa? Health profession, dentist. Nah, itu masih sedikit. Nah, itu kita bisa istilahnya bisa melihat, mau kita bandingkan dengan kampus lain. Ya, kita tinggal cari lagi. Nah, kalau mau membandingkan sebetulnya ada di Skyfall ini ya. Skyfall ini kita bisa membandingkan antar kampus. Tetapi kalau di sini kita one by one gitu ya, kita cari satu-satu, kemudian kita rekap di Excel atau atau olah data kita, kemudian kita bandingkan. Nah, collaboration juga kita bisa mengenerate kebanyakan Win Wali Songo itu ternyata berkolaborasinya dengan UNES gitu ya, dengan Undip, dengan UGM. Nah, yang dari luar negeri ada teknologi Malaysia UTM, kemudian Nagoya Institute of Technology itu ada juga. Nah, ini fitur yang berikutnya adalah itu kita bisa mencari afiliasi gitu ya. Coba mana tadi? Kok udah pergi aja dia. Oke, kemudian dokumen by sources. Nah, ini kebanyakan di jurnal apa? Ini juga muncul. Ternyata conference proceeding, yaitu Journal of Physics Conference Series. Ada IOP Conference Series, ada Psikohumaniora. Nah, ini jurnal Scopus di Win Wali Songo menyumbangkan 12 dokumen. Nah, gitu ya. Terus ada IOP Conference Proceeding, ada E3S Web of Conference, HTS. Nah, ini banyak juga di Win Wali Songo yang dari HTS. Man in India juga ada, Samarah juga ada, Al-Ihkam dan seterusnya. Nah, ini ya. Al-Jamiah ada juga. Kemudian dari sisi authors, ini kita bisa cek. Jadi kalau kita diminta untuk mencari ID Scopus dari dosen-dosen di Win Wali Songo atau di kampus kita bisa masuk ke menu ini dan kita cek all. Pastikan ini sudah semuanya, berarti 200, tapi nanti akan ada page kedua ya, yang apa-apa. Intinya di sini kita bisa generate artikelnya berapa, citasinya berapa, H-indeksnya berapa, dan sebagainya. Itu
Mungkin sebagai overview bonus di Scivel ini ada apa aja. Nah, nanti pembahasannya bisa di sesi lainnya ya, sesi berikutnya termasuk tadi mungkin bagaimana sih cara kita komunikasi yang efektif dengan calon reviewer maupun editor. Nah, bagaimana email-emailnya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Nah, di sini misalnya kita cari country Indonesia. Country Indonesia itu topsnya itu ada di mana? Nah, kita lihat institutionnya ya dari tab institution. Nah ini biasanya dipakai oleh Webometric untuk mengenerate penilaian di aspek jurnal Scopus atau internasional. Nah ternyata data dari Scivel bahwasanya kampus nomor 1 di Scopus itu adalah UI, di lanjutkan oleh UGM, tapi di sini datanya UI turun 12%, sementara UGM naik. Nah, UGM naik berapa persen ini? 48%. Wah, luar biasa ini UGM. Geliatnya dalam support Scopus ini sangat tinggi sehingga dia sudah mulai menanjak naik di peningkatannya 48%. Sementara Airlangga 200% ini juga luar biasa Airlangga. Nah, Airlangga ini luar biasa. ITB turun. Nah, ini kita bisa melihat dari sini. Nah, kampus kita ada di mana? Nah, itu kita bisa cari. Nah, masalah kenapa kampus kita tidak ada di sini? Nah, itu saya juga belum tahu gitu ya. Nanti kita cari bersama gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di sesi-sesi jurnal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.